cuaca di masa peralihan dari hujan ke kemarau ini sudah mengundang yang namanya hama ataupun ulat serta grandong. Di tanaman ini hama ulat sudah menyerang dan grandong juga masuk, namun keduanya sudah mulai bisa dikendalikan. Ditambah lagi kemarin itu ternyata ada hujan yang sebegitu deras, dan akhirnya ada 1-2 tanaman yang mengalami masalah boler ataupun terkena jamur layu fusarium. Video ini kita akan membahas tentang bagaimana tentang tata cara mengatasi dan mengendalikan serangan insek, serta mengatasi adanya gejala serangan jamur akibat adanya hujan yang deras di hari kemarin. Hasilnya hujanan. Nah, apa iki obate? Tembaga. Kocide fungisida 46 WG atau granul. Tembaga ini adalah fungisida yang apa? Fungsinya untuk apa ini? Tembaga ini fungsinya untuk jamur. Nah, spektrumnya luas untuk jamur. segala jenis tanaman. Nah, yang kedua berapa sendok emang? 1 sendok. 1 sendok kocide. Terus Limasol B 10 mili. Kayaknya persoalannya ada persoalan boler nih. Ada boler nih. Insek, ambes, fipronil sama acetamiprid. Ini untuk mengatasi tanaman hama di tanaman padi maupun bawang merah untuk perang sama ulat. Kasih berapa? 10. 10 meneh, yo. Ayo coba oke. Patok bagian. Ini adalah dimehipo, campurnya juga. Iya. Nah, dimehipo. Nah, biasanya kalau untuk fipronil sama dimehipo itu efektif untuk mengatasi grandong. Iya. Iya. Tanamannya wis kemasukan grandong iki. Wes iki pemulihan. Ini sudah pemulihan. Kemarin untuk pengobatannya termasuk pakai ini. Iya. Pakai ini. Terus di rolling sama abasel. Jadi abasel di rolling dengan fipronil plus dimehipo. Itu masih kuat untuk mengatasi serangan grandong. Dan untuk memperkuat daya serbu dari fungisida ini, fungisida sama insektisida. Nah, ini dicampuri dengan hidrogen peroksida dengan dosis 1 tank 15 mili per 1 tank. Lah, hampir 1 bulan ya. Pokoknya selama puasa itu nggak ada hujan. Ada kemarin itu, makanya banyak sekali keluhan yang muncul seperti yang ada di tanamannya Mas An, adanya ulat. Yang kedua kemudian apa Mas kemarin? Grandong juga masuk. Dan sekarang bulernya kemudian muncul. Nah, ini yang kemudian akan kita bahas. Tapi kayaknya untuk masalah ulat ini sudah tidak terlalu
apa ya, sudah ya masih ada Berkurang. cuma sudah kayaknya sudah mulai berkurang. Nah ini ada ini. Aplikasi yang pertama kemarin pakai apa untuk pertama kita bahas yang insek dulu ya. Untuk insek pertama waktu gandong saya pakai Abimectin. Abamectin. Itu terus lumayan berkurang. Tahap pemulihan Ya, habis itu ulat masuk. Ulat saya pakai klorpenapir sama itu aja Mas. Klorpenapir yang tadi itu acetamiprid plus apa bang? Iya sih wah. Acetamiprid sama fipronil. Acetamiprid sama fipronil, terus ditambah lagi dengan dimehipo. Nah, pencampuran mulai dari abamectin, terus klorpenapir, dimehipo, acetamiprid, ini adalah bahan-bahan aktif yang masih efektif, dan saya kira saya juga sering memakai sebenarnya. Itu masih bisa sekali untuk mengatasi yang namanya serangan baik ulat maupun gandong. Nah, yang terpenting adalah apa? Pengaplikasiannya itu harus dilakukan dengan cara di rolling. Jadi pertama mungkin kita pakai abamectin, terus untuk yang berikutnya kita pakai dimehipo, terus kita ganti lagi dengan klorpenapir dan seterusnya. Dicampur pun bisa, cuma harus di rolling dari keempat bahan aktif tadi, sehingga ini cara kerjanya itu bisa efektif. Selain itu bisa untuk mengurangi resiko dari adanya kebal ataupun resistennya hama dari bahan aktif insektisida yang kita masukkan. Dan ternyata ini cukup efektif karena saya kira untuk gandong tidak terlalu ada sekarang, sudah nggak kelihatan ya, kalau diamati nggak ada. Paling ini sekarang yang masih ada adalah ulat, itu pun sudah mulai terkendali ya. Cuma masalahnya adanya hujan ini kemudian munculkan masalah baru, yaitu boler. Nah, untuk boler tadi dimasukkan, untuk boler pakai tembaga hidup, tembaga hidroksida merek Kocide sama Remasol. Nah, itu untuk sistemik. Sistemiknya pakai Remasol, Chlorprola sama Propiconazole itu secara kerja sistemik masuk ke dalam jaringan tanaman. Sedangkan untuk hidrogen peroksida itu adalah fungisida kontak untuk perlindungan di luar serta untuk menghentikan dari spora jamur yang ada di tanaman. Jadi bisa mensterilkan jamur ataupun fungi yang berusaha untuk masuk ke dalam tanaman. Ini sangat efektif sekali untuk perlindungan memang. Dan kalaupun sudah ada yang terserang, biasanya kayak bercak-bercak ataupun juga embun bulu, ketika diaplikasikan tembaga itu bisa langsung kering. Itu menurut pengalaman yang pernah saya alami, dan mungkin Mas Aan pun juga pernah ya. Pernah. Nah, jadi perlindungannya itu saya kira double kalau untuk tembaga. Itu. Ya, selain dia untuk perlindungan juga untuk bisa mengatasi. Terus, nah tadi bisa dijelaskan untuk H2O sebenarnya fungsinya seperti apa? Memperkuat. Jadi dia memperkuat daya kerja. Nah, memperkuat daya kerja artinya seumpama pestisida itu kita aplikasikan, ketika dikasih hidrogen peroksida, seumpama daya kemampuannya 100%, dimasuki bisa naik 200%, melipat gandakan dari kemampuan pestisida yang ada di tanaman. Nah, itu. Cuma yaitu dosis tadi harus diperhatikan, dosisnya tidak usah banyak-banyak karena memang panas. Hidrogen peroksida itu panas. Dan dulu pernah saya ada yang ngasih tahu bahwa yang namanya hidrogen peroksida itu juga merupakan salah satu jenis zat pembawa ataupun zat
campuran dari bahan aktif dari pestisida. Jadi sebenarnya hidrogen peroksida itu banyak ataupun ada juga di pestisida yang kita aplikasi sebagai zat pembawa ataupun zat pencampur dari bahan aktif, sehingga kalaupun dicampurkan itu pun juga akan berguna, artinya akan melipat gandakan dari kemampuan bahan aktif. Karena bahan aktif itu tidak akan berfungsi dengan efektif ketika tanpa ada zat pembawa. Nah, ini zat pembawanya itu kita tambahkan sehingga itu cara kerja menjadi lebih efektif, lebih kuat lagi. Nah, ke depan semoga tanaman ini segera bisa pulih dan juga perkembangannya bisa optimal, karena apa ya, ini sudah usia berapa Mas ini? Ini kalau tidak salah 29, jadi setengah jalan. Semoga setengah jalan ke depan sampai panen sekitar 60-an HST itu bisa lancar dan terbebas dari segala serangan hama maupun penyakit. Amin. Itu yang kita harapkan semua. Oh ya, untuk info ya, saya kasih info ini, Mas Ani ini juga pengusaha bibit bawang merah. Jadi kalaupun Kang Mbak Yu butuh bibit yang berkualitas, bisa hubungi Mas An, nanti bisa dicek di deskripsi dari WA-nya. Dari mana Mas? Tajuk Giye bibit kualitas. Ownernya Mas Hendi dari Wilangan. Gaeng. Wilangan Terus Gaeng. Dapat support dari Mas Gusman Bojonegoro. Nah, dan Mas Topik juga. Ya, dan juga seluruh teman-teman yang ada di Paguyuban Bawang Merah Tulungagung yang selama ini sangat suportif terhadap kita semua, para petani yang ada di Tulungagung, saling sharing pengalaman dan juga memberikan solusi dari setiap apa yang kita lakukan di tanaman bawang merah. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang ada di grup Paguyuban Petani Bawang Merah Tulungagung. Oke, mungkin itu dulu pada pagi hari ini video yang kita bagikan. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua, barokah dan menjadikan tanaman kita panen luar biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just